Halo Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas makalah yang kami bikin, yaitu tentang prosesor DLX. Pada makalah ini kita akan membahas review tentang pengertian prosesor DLX, penerapan prosesor DLX, kegunaan prosesor DLX, arsitektur prosesor DLX, instruksi prosesor DLX, dan format instruksi prosesor DLX. Untuk setiap bagian-bagiannya akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok. Untuk pengertian prosesor akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Ahmad Maki Asrul Sani. Next. Pengertian prosesor. Prosesor adalah sebuah otak dari komputer yang dimana memiliki fungsi mengatur berjalannya sistem komputer dan digunakan untuk perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada motherboard dan setiap prosesor itu dapat diganti dengan ukuran yang telah disediakan oleh motherboard tersebut. Prosesor sering juga disebut dengan mikroprosesor yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Merek prosesor sudah banyak dijumpai di kehidupan kita, yaitu seperti AMD, Apple, Cyrix, VIA, IBM, IDT, dan Intel. Next. Bagian selanjutnya yaitu pengertian prosesor DLX yang akan dijelaskan oleh Saudari Alia Mulyati. Selanjutnya, pengertian prosesor DLX. Prosesor DLX merupakan sebuah arsitektur prosesor yang dirancang oleh John L. Hans dan David. Jadi, secara ringkas, prosesor DLX merupakan arsitektur prosesor RISC dengan 32 bit yang sederhana. Namun, prosesor ini sangat canggih dan sering digunakan dalam pengerjaan dan penelitian arsitektur komputer. Udah. Next, langsung lanjut. Untuk selanjutnya yaitu penerapan prosesor DLX yang akan dijelaskan oleh Saudari Eis Jakiah. Penerapan prosesor DLX terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu chip pemrosesan sinyal digital, banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti telekomunikasi, pemesanan audio, dan gambar. Untuk melakukan prosesor juga menggunakan berbasis DLX untuk melakukan operasi matematika yang diperlukan untuk aplikasi. Yang kedua ada peralatan perputaran medis. Peralatan medis seperti ini memadai CT, mesin sinar X, untuk memproses dan menganalisis data medis dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Yang ketiga ada sistem otomotif. Menggunakan prosesor berbasis DLX ini fungsinya seperti kontrol mesin, sistem pengereman, dan sistem penyebaran tekanan udara. Yang keempat ada konsol game. Prosesor ini mampu menangani grafis 3D yang kompleks dan simulasi secara real time. Yang kelima ada aplikasi militer. Aplikasi militer seperti sistem paduan rudal, sistem radar, dan sistem komunikasi
kan berbasis DLX karena daya manusia yang tinggi dan kendala dinamika yang keras. Next. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dari prosesor DLX yang akan dijelaskan oleh Saudari Nova kalau nggak salah. Di sini kira-kira. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan prosesor DLX. Prosesor DLX terbagi menjadi beberapa kegunaan diantaranya. Yang pertama, DLX adalah sebuah arsitektur prosesoris hipotetis yang diciptakan untuk tujuan pengajaran. DLX tidak pernah diproduksi komersial, tetapi digunakan sebagai contoh dalam buku. Kenapa? Tetapi digunakan sebagai contoh dalam buku-buku tentang arsitektur komputer. Yang kedua yaitu digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan konsep-konsep dasar arsitektur dan organisasi komputer seperti pipeline, forwarding, browsing, dan sebagainya. Karena dasarnya yang sederhana, DLX mudah dipahami. Yang ketiga, banyak universitas menggunakan DLX sebagai basis untuk proyek dan tugas mata kuliah arsitektur komputer. Mahasiswa dapat mensimulasikan dan mengembangkan prosesor DLX untuk mempelajari implementasi konsep-konsep implementasi konsep-konsep arsitektur komputer. Yang keempat, DLX banyak digunakan dalam penelitian arsitektur. Arsitektur komputer, para peneliti pengguna DLX sebagai acuan dasar yang kemudian dikembangkan untuk menguji ide-ide arsitektur komputer yang baru. Dan yang kelima, beberapa perusahaan seperti Hennessy, susah ngomongnya, dan Patterson menggunakan DLX sebagai titik awal untuk mendesain prosesor komersial dan nyatanya seperti Spark. Jadi konsep-konsep dasar DLX bermanfaat untuk desain prosesor yang lebih canggih. Jadi, secara ringkasnya itu, meskipun tidak diproduksi secara komersial, DLX sangat bermanfaat dalam pengajaran dan penelitian arsitektur komputer. DLX menjadi dasar yang baik untuk mempelajari dan mengembangkan konsep-konsep prosesor modern. Next. Cukup. Yang selanjutnya yaitu arsitektur prosesor DLX yang akan dijelaskan oleh Saudara Gadis Septiani. Baik, arsitektur prosesor DLX menggunakan arsitektur ambil simpanan atau juga disebut arsitektur load store. Arsitektur load store hanya dapat beroperasi pada data yang berada dalam register. Instruksi load store digunakan untuk membuat data dari memori ke register, sedangkan instruksi store digunakan untuk menyimpan data dari register ke memori. Pendekatan ini membantu dalam meminimalkan instruksi untuk operasi memori, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas instruksi lainnya. Arsitektur ambil simpanan atau load store sendiri memiliki 5 tahap pipeline seperti desain MIPS untuk menyelesaikan suatu instruksi. Kelima tahap pipeline tersebut adalah instruksi fetch,
pengambilan instruksi, decoding instruksi decoding, execute atau eksekusi instruksi, memory access, dan read back atau penulisan hasil. Next. Yang selanjutnya yaitu instruksi prosesor DLX oleh saudara Bahron. Karena Bahron katanya sinyalnya kurang jelas, akan dijelaskan sedikit oleh saya, yaitu instruksi prosesor DLX, yaitu prosesor DLX mendukung set instruksi yang dirancang untuk memberikan keseimbangan antara kemudahan pemrograman, efisiensi eksekusi, dan fleksibilitas seperti operasi aritmatika dan logika, transfer data, kontrol aliran, dan instruksi khusus. Next. Yang bagian terakhir yaitu ada format instruksi prosesor DLX, yaitu di dalam format instruksi prosesor DLX ini ada 3 format instruksi yaitu tipe R, tipe I, dan tipe J. Di tipe R atau disebut juga integer, instruksi menetapkan 3 register pada instruksi, 2 register sumber, dan 1 register tujuan terdapat dalam 32 bit word. Bagian-bagian instruksi tipe R yaitu kode operasi, ada 6 bit dari bit 0 sampai 5, register sumber 1 RS 5 bit dari bit 6 sampai 10, register sumber 2 atau RS2 dari 5 bit dari 11 sampai 15. Fungsi ada 11 bit dari 21 sampai 31. Yang kedua yaitu ada tipe I atau immediate. Instruksi ini yaitu membutuhkan 2 register dalam sebuah instruksi, yaitu 1 register sumber, 1 register tujuan, dan terdapat 16 bit. Bagian-bagian dari instruksi tipe I ini yaitu 1 kode operasi yang terdiri 6 bit dari 0 sampai 5 bit. Yang kedua register sumber RS1 yaitu terdapat 5 bit dan dari bit ke-6 sampai bit ke-10. Yang ketiga yaitu register tujuan yang terdiri dari 5 bit juga, dan yang terdiri dari 5 bit yaitu dari bit 11 sampai bit 15. Yang terakhir yaitu nilai yang terdapat 16 bit yaitu dari bit 16 sampai bit 31. Yang ketiga yaitu tipe J atau jump. Instruksi ini hanya terdiri dari kode operasi atau opcode yang terdiri 6 bit dari 0 sampai 5 bit sampai bit ke-5. Yang kedua ada alamat operand, yaitu yang kedua ada alamat disebut juga operand. 26 bit dari bit ke-6 sampai bit 31 yang digunakan untuk menghitung alamat tujuan. Jadi kesimpulan dari materi prosesor DLX yaitu prosesor DLX adalah sebuah prosesor yang diciptakan untuk kegiatan penelitian arsitektur komputer dan juga untuk kebutuhan perguruan tinggi. Prosesor DLX mempunyai komponen utama yaitu seperti pipeline 5 tahap, yaitu fetch, decode, execute, memory access, and write back. Dan panjang katanya 32 bit, memiliki 31 instruksi dasar, terdiri dari register file 32 kali 32 bit, memory cache, split instruction, dan data cache, menggunakan teknik forwarding dan branch prediction untuk mengurangi delay cabang. Prosesor DLX prosesor DLX juga mempunyai format instruksi yaitu tipe R, tipe I, dan tipe J.
Semua format instruksi itu dibedakan oleh kode operasi operation kode opcode. Namun informasi lain di dalam instruksi bervariasi menurut format. Terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ada salah kata yang diucapkan. Untuk Bapak dosen, mohon maaf bila ada kata yang kurang baik untuk didengar dan kurang dari penjelasannya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.